Setelah lama kita nggak pernah sharing driving atau sharing pengalaman mengemudi ya. Kali ini saya akan berbagi sharing driving atau sharing pengalaman mengemudi. Jadi untuk peralatannya ya seperti ini ya. Ini saya ambil atau video ini saya ambil dari dashcam. Dari dashcam Jomai ya. Jomai M300. Terus saya letakkan di atas jok pengemudi saya ini. Makanya ini sangat dekat sekali dengan muka saya. Jadi untuk pengambilan video seperti itu. Jadi untuk tempatnya seharusnya itu ada di bagian kaca ya, kaca depan itu. Ini sebenarnya untuk dashcam bagian depan ya. Tapi karena saya manfaatkan supaya kita itu bisa melihat bagian setir atau bagian dashboard nih ya, bagian setir sampai view-nya itu bisa tampak depan. Jadi kita tambahannya kalau kita letakkan di headrest ini ya, di tiang headrest ini kita bisa melihat setir jadi setir full sampai spion bisa sedikit-sedikit tapi ya seperti itu ya. Selain dashcam saya juga memerlukan kamera ya, membutuhkan kamera handphone ya. Itu handphone yang saya letakkan di atas setir itu ya. Nah itu untuk melihat hasil dashcam. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan kita itu takut saat nyalain dashcam ternyata kita nggak tahu hasilnya ya, kita masih meraba-raba ini sudah kerekam apa belum, sudah kerekam atau belum, udah kerekod apa belum. Nah takutnya seperti itu ya kalau kita ingin awalnya kita ingin ngerekod tapi nggak taunya kita udah mulai jalan, nggak taunya pas di tempat yang kita tuju ternyata untuk record perjalanan ternyata belum ke record gitu. Makanya saya pastikan dengan menggunakan handphone. Jadi kalau bisa itu dashcam yang kita gunakan itu bisa konekkan ke handphone ya, supaya kita bisa mantau pergerakan dari dashcam ini. Mungkin ini bisa juga ya di dashcam sebenarnya bisa juga ini digunakan untuk keperluan motor vlog kayak gitu. Ini kebetulan ini saya melihat ya, awalnya itu melihat para youtuber yang sharing driving, POV driving, point of view driving itu ya, itu seperti ini. Jadi saya juga melihat caranya meletakkan itu di mana gitu. Sebenarnya banyak saya penasaran gitu loh. Ini orang ngeletakin dashcamnya di mana? Meletakkan apa kameranya di bagian apa gitu loh. Nah, saya pernah beli. Jadi kan kalau misalkan kita nggak, itu ada itu yang pakai GoPro, tapi kan GoPro itu harganya mahal ya. Jadi saya belum sampai bisa beli harga GoPro ya. Jadinya kalau GoPro biasanya itu diletakkan dipakai topi gitu, pakai topi. Nah ini saya belum bisa gunakan seperti itu. Nah ini kan saya letakkan aja nih dengan peralatan seadanya ya. Jadi, yang saya anggap bisa meneruskan konten driving ini. Nah ini mau keluar dari tempat tinggal saya. Nah, ini pintu gerbang. Nanti kita akan keluar untuk menuju jalan. Perjalanan ini sebenarnya ini mau ke tempat wisata Ragunan. Nah, karena kita sudah lama nggak melakukan hiburan ya untuk anak-anak apalagi ya. Jadi ya perlu kita adakan acara ini, acara keluarga ya maksudnya ini, untuk membuat anak-anak supaya lebih
refresh lagi ya setelah sekolah, dan kita pun juga berjibaku dengan masalah-masalah, misalkan kayak kemarin yang kita lakukan kan repair terus, jadi perbaikan mobil terus, merawat mobil terus, jadi ada aja masalahnya yang muncul ya. Mulai dari apa kemarin ya, kita kan ngomongin dari headrest yang rusak, headrest rusak, terus kita cari kabelnya seperti itu, terus masalah door lock yang dinamonya putus atau nggak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, terus juga pernah sling door lock patah karena kita sudah berusaha untuk memperbaiki bagian door locknya, malah buat patah. Banyak ya masalah-masalah kemarin yang menunda kita untuk sharing masalah driving atau sharing pengalaman mengemudi. Baiklah teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat YouTube URL channel dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan tugas dan pekerjaan, juga diberikan rezeki yang baik, halal, berkah, manfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Karena hidup adalah perjalanan, maka kita nikmati prosesnya. Dan kini kita sudah keluar dari daerah perumahan kita ya, dan ini memang jalannya segini ya, ini dulunya sempit banget dan ngepres banget, hanya 2 mobil, itu pun kalau papasan atau simpangan gitu loh ya, apa namanya ya, papasan lah. Kalau kita kini seperti ini, kita harus berhenti salah satu. Itu dulu ini sudah agak dilebarin, jadinya ya kita bisa lanjut gitu. Ini kalau pas lagi apa ya, jam-jam kerja ini macetnya minta ampun. Pasti kalau misalkan saya sewaktu-waktu lain kali kita akan sharing ya perjalanan ini menuju rumah saat kita jam-jam kerja, mungkin ya bisa di ini ya bisa dijadwalkan untuk konten berikutnya, sharing berbagi mengemudinya. Seperti ini ya kondisinya. Jadi saat kita mau melakukan perjalanan, tentunya kan kita pasti ada persiapan ya, dan segala sesuatunya itu pasti harus kita persiapkan, berhubungan dengan kendaraan ya, karena kita memakai kendaraan roda 4 ya, mobil ya, otomatis kita harus cek sebelum melakukan perjalanan, seperti fitur-fitur yang ada, misalkan lampu itu ya, instrumen lampu indikator itu ada yang nyala atau enggak. Kalau ada yang nyala ya kita cari tahu itu penyebabnya apa dan kita bereskan dulu, atau minimal setidaknya itu kita tahu ada kerusakan atau enggak gitu, atau kurang optimal misalkan dari fungsinya. Misalkan kayak door lock kemarin tuh yang nggak bisa dibuka, kan repot kalau misalkan kita sudah melakukan perjalanan jauh gitu, sementara pintunya nggak bisa dibuka, ya gimana lagi, seperti itu ya. Baiklah, terus bagian luar seperti ban tuh kita bisa lihat ya dari fisiknya, terus kalau kita misalkan ragu, kita cek tekanan juga gitu saat akan melanjutkan. Baiklah, demikian sharing driving dari URL channel. Jadi apa aja yang bisa kita gunakan untuk ngonten saat driving, yaitu dashcam ya, utamanya dashcam itu ya untuk selain untuk keamanan, ternyata bisa kita manfaatkan untuk support melakukan atau membuat konten. Baiklah, demikian sharing driving dari URL channel. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.